Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ya, jumpa lagi di kandang Jaya Farm. Di video kali ini saya akan membagikan gimana caranya kita bikin sebuah pakan silase yang baik, yang mudah, dan yang kualitasnya baik. Nah, ini kita tunjukkan bahan-bahannya. Siang hari ini ABK kami panen daun singkong karet atau panen ramban-rambanan. Di sini ada indigo vera, ada daun singkong karet, dan masih banyak jenisnya ramban-rambanan yang lain. Dan di hari ini yang dipanen hampir 80% khusus ramban-rambanan. Sambil saya berbagi gimana cara kami di dalam memperlakukan hijauan-hijauan ini, baik itu rumput maupun ramban-rambanan sebelum kami bikin silase. Monggo kami ajak ke tempat di mana kami lakukan proses pelayuan. Monggo. Nah, sahabat saya, ini kurang lebihnya satu pick up hasil dari arit-aritan kemarin, dan di sini memang sudah kita komplitkan untuk ramban-rambanan. Ada daun singkong karet, kaliandra juga sudah ada, dan untuk melengkapi kita juga sudah ada tebon jagung. Ini juga hasil panenan sendiri. Ini nanti kita tinggal tambahkan rumput-rumputan, karena kita juga ada yang siap untuk dipanen, yaitu rumput pacong, rumput odot, juga udah ada yang memang siap dipanen untuk kita campurkan dengan ramban-rambanan ini dan kita ramu menjadi sebuah pakan silase. Nah, ini penting sekali sahabat ya. Di dalam proses pembuatan silase, sebaiknya ini memang tidak hanya satu jenis saja. Dan ini juga banyak pengalaman dari teman-teman, kambingnya diberi pakan full silase, air susunya tidak keluar, pertumbuhannya tidak cepat, atau kambingnya tidak bisa gemuk. Nah, ini juga penting untuk kita sampaikan. Di dalam rumput odot, di dalam rumput pacong, atau di rumput-rumput liar yang lain, kandungannya yang banyak itu hanya sumber seratnya saja. Sedangkan kebutuhan ternak ruminansia, selain serat, itu masih ada sumber karbohidrat, masih butuh sumber protein. Kalau hanya kita genjot dengan sumber serat aja, yang kita suguhkan pada ternak kita sehari-hari, nah tentu saja dampaknya tidak baik. Baik itu untuk indukan, untuk pembesaran, maupun untuk penggemukan. Makanya di kandang Jaya Farm, saat mau pembuatan silase seperti ini kita tidak pernah bikin silase hanya satu jenis saja. Monggo, kita tunjukkan yang sudah kita proses. Nah, ini sahabat ya, kita tunjukkan. Silase ini kita buat kurang lebih sudah 10 hari yang lalu. Ini tadinya sempat melendung dan ini sudah mulai kempes. Nah, ini wajar sekali. Ini nanti semakin kita simpan lama, ini juga sedikit akan ada penurunan atau penyusutan. Kalau untuk metode penyimpanan, biasanya kami menggunakan drum atau tong. Karena di musim penghujan ini banyak sekali hijauan yang kita panen, baik itu rumput-rumputan maupun ramban-rambanan. Nah, jadi tong yang kita punya itu sudah penuh semua, terisi pakan-pakan silase. Makanya kami masih menggunakan plastik. Ini adalah alternatif. Tapi kalau untuk rekomendasi, kami tetap menggunakan drum karena lebih mudah di dalam proses pengisian, juga lebih mudah di dalam penyimpanan. Setelah ini, setelah pelayuan, ini baru kita proses pencacahan. Di dalam proses pencacahan, ini juga penting. Kita cacah secara bergantian antara rumput odot, rumput pacong, daun singkong, dan ramban-rambanan yang lain. Ini secara bergantian. Nah, ini bertujuan supaya hasil cacahnya itu sudah otomatis tercampur. Jadi kita tidak repot lagi di dalam ngaduk antara ramban dan juga rumput-rumputan. Setelah kita cacah, ini juga wajib untuk diperhatikan hasil cacahnya masih terlalu basah atau tidak. Kalau masih terlalu basah, ini juga wajib untuk kita campurkan bahan kering. Kalau kita punya dedek, ya dengan dedek. Kalau kita punya sentrat, ya bisa dengan sentrat, tepung gaplek, atau bahan-bahan kering yang lain. Nah, ini bertujuan supaya bisa membantu menyerap kadar air yang ada di media ini. Tentu saja, salah satu penyebab bikin silase itu gagal
karena memang medianya masih terlalu basah. Setelah kita lewati proses pencacahan, proses penambahan bahan kering, barulah kita ke proses penyimpanan. Kembali lagi, penyimpanan bisa menggunakan plastik, bisa menggunakan drum. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan. Di dalam pengisian, ini wajib untuk dipadatkan. Proses pemadatan ini juga sangat-sangat penting. Semakin padat, semakin kemungkinan berhasilnya ini sangat besar. Setelah penuh dan padat, baru kita lakukan proses penutupan. Kalau memang drum yang kita pakai itu ada tutup klemnya seperti ini bisa kita gunakan yang ada klemnya. Tapi kalau memang yang tidak ada klemnya, kita bisa menggunakan plastik seperti ini. Intinya, gimana caranya supaya udara dari luar itu tidak bisa masuk ke dalam. Karena itu bisa menyebabkan gagalnya silase yang kita buat. Karena yang bisa menyebabkan gagalnya proses silase itu ada 3. Kurangnya proses pelayuan, kurangnya proses pemadatan, dan yang terakhir kurangnya rapat pada saat penutupan. Nah, itu tadi sahabat saya sekilas tentang pembuatan pakan silase. Semoga saja dari video pendek saya ini ada manfaat yang bisa dipetik. Insya Allah kita jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.